Di tengah hiruk-pikuk pesta ulang tahun keluarga di rumah besar di pinggiran Jakarta, suara tamparan keras memecah tawa dan obrolan. Ayah Sinta, seorang pengusaha konserati berusia 50 tahun, menampar wajah putrinya yang berusia 25 tahun itu dengan amarah membara, karena ia menolak tawaran perjodohan dari keluarga sahabatnya. Darah mengalir dari bibir Sinta yang pecah, dan ruangan seketika hening, hanya tersisa isak tangis ibunya yang lemah. Tapi 1 jam kemudian, pintu depan terbuka lebar, dan seorang wanita muda berambut pendek, berpakaian rapi, melangkah masuk dengan tatapan tegas. Itu adalah Rina, kekasih rahasia Sinta, yang datang untuk menghadapi badai yang baru saja dimulai. Sinta terduduk di sudut ruangan, tangannya memegang pipi yang memerah. Matanya penuh air mata, tapi bukan karena sakit isik, itu karena rasa malu dan kemarahan yang mendidih di dadanya. Ayahnya, Bapak Hadi, berdiri tegak di depan para tamu, wajahnya merah padam. "Kau harus menikah dengan anaknya Pak Budi. Ini demi masa depan keluarga kita," teriaknya tadi, sebelum tamparan itu mendarat. Sinta tahu, ini bukan pertama kalinya ayahnya memaksanya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang ketat, di mana tradisi dan agama menjadi aturan mutlak. Tapi rahasia yang ia simpan selama 2 tahun ini, cintanya pada Rina, membuat segalanya semakin rumit. Rina berusia 27 tahun, bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Mereka bertemu di sebuah acara amal 3 tahun lalu, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang diam-diam. Rina adalah tipe wanita yang tenang tapi tegas, dengan latar belakang keluarga yang lebih liberal dari keluarga Sinta. Saat ia mendengar kabar dari teman Sinta tentang insiden itu, ia langsung datang tanpa ragu. "Sinta, aku di sini," bisik Rina saat mendekat, tangannya menyentuh bahu Sinta dengan lembut. Para tamu bergumam, dan Bapak Hadi memandang Rina dengan curiga. "Siapa kau?" "Ini urusan keluarga," bentaknya. Sinta bangkit berdiri, napasnya tersengal. Ini adalah momen yang ia takutkan selama ini, momen di mana rahasianya terungkap. Dia teman saya, Pak," jawab Sinta pelan, tapi suaranya gemetar. Rina menatapnya, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Sinta merasakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Keluarga besarnya, yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, tak akan menerima hubungan seperti ini. Apalagi di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh dengan stigma terhadap komunitas Lut. Sinta ingat bagaimana saudara sepupunya pernah diusir dari rumah karena dicurigai, dan kini gilirannya. Malam itu berlanjut dengan ketegangan. Bapak Hadi memerintahkan Rina pergi, tapi Rina menolak. "Saya tidak akan pergi sebelum Sinta aman," katanya tegas. Ibu Sinta, Ibu Ratna, yang selama ini diam saja, akhirnya angkat bicara. "Hadi, cukup. Biarkan anak kita istirahat." Tapi di balik kata-katanya, ada ketakutan yang dalam. Ibu Ratna tahu tentang Sinta dan Rina, ia pernah melihat mereka bersama secara kebetulan, tapi ia memilih bungkam demi menjaga harmoni keluarga. Kini, rahasia itu mulai retak. Keesokan harinya, Sinta dan Rina bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. "Kenapa kamu datang kemarin?" "Itu berbahaya," tanya Sinta, suaranya penuh kekhawatiran. Rina tersenyum tipis. "Karena aku mencintaimu. Aku tak bisa biarkan kamu sendirian menghadapi itu." Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Sinta, yang bekerja sebagai desainer grafis, merasa terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. "Ayahku bilang kalau aku tak menikah, aku bukan anaknya lagi," cerita Sinta. Rina memegang tangannya. "Kita bisa lari, tapi itu bukan solusi. Kita harus hadapi ini bersama." Tapi konflik mulai muncul.
Saudara laki-laki Sinta, Andi, yang berusia 28 tahun, mulai curiga. Ia adalah tipe orang yang setia pada ayahnya, dan ia mulai mengawasi Sinta. Suatu hari, ia mengikuti Sinta ke apartemen Rina dan melihat mereka berpelukan. "Apa ini?" bentak Andi saat menyergap mereka. Sinta terkejut, dan Rina berdiri di depan untuk melindunginya. "Ini urusan kami, Mas," kata Rina. Andi marah besar. "Kau merusak keluarga kami. Ini dosa besar." Ia pergi dengan ancaman akan memberitahu ayahnya. Sinta merasa dunia runtuh. Ia tahu, jika Andi bicara, semuanya akan berakhir. Malam itu, ia menangis di pelukan Rina. "Aku takut kehilangan keluargaku," katanya. Rina membelai rambutnya. "Tapi kalau kau sembunyikan terus, kau akan kehilangan dirimu sendiri." Keputusan pertama Sinta, ia memilih diam sementara, tapi itu hanya menunda badai. Di kantor, rekan kerjanya mulai bergosip tentang orientasi seksualnya setelah melihat postingan ambigu di media sosial. Tekanan sosial mulai menekan, dan Sinta mulai ragu. Hari-hari berikutnya, Bapak Hadi memanggil Sinta ke ruang kerjanya. "Kau harus putuskan sekarang. Nikah atau keluar dari rumah." Sinta menunduk, tapi dalam hatinya, ia memikirkan Rina. Ia memilih pergi, mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Rina menjemputnya, dan mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan. Tapi kebebasan itu datang dengan harga. Sinta kehilangan dukungan finansial dari keluarga, dan pekerjaannya mulai terganggu karena stres. Rina, yang gajinya pas-pasan, berusaha keras menutupi biaya hidup mereka. Konflik internal Sinta semakin dalam. Ia merindukan ibunya, dan kadang bertanya-tanya apakah pilihannya benar. "Apa aku egois?" tanyanya pada Rina suatu malam. Rina menggeleng. "Tidak, sayang. Kau berjuang untuk kebahagiaanmu." Tapi Rina sendiri mulai merasakan tekanan. Keluarganya, meski lebih terbuka, mulai bertanya kenapa ia tak menikah. Dan di sekolah, ada rumor yang membuatnya khawatir kehilangan pekerjaan. Beberapa minggu setelah pindah, Sinta menerima telepon dari ibunya. "Kembalilah, Nak. Ayahmu marah, tapi ia rindu." Sinta ragu. Ia ingin pulang, tapi ia tahu itu berarti meninggalkan Rina. "Aku tak bisa, Bu. Aku mencintai seseorang." Ibu Ratna terdiam sejenak. "Aku tahu. Tapi di sini, masyarakat tak akan terima. Pikirkan masa depanmu." Percakapan itu membuat Sinta gelisah. Ia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Rina. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Rina merasakan perubahan pada Sinta. "Kau mulai menjauh," katanya suatu hari. Sinta menggeleng, tapi dalam hati ia takut. Tekanan dari luar semakin kuat. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT yang sedang marak di Indonesia, dengan tagar yang menyerukan kembali ke nilai-nilai agama. Sinta melihat teman-temannya yang dulunya dekat mulai menjauh. Bahkan, di tempat kerja, bosnya memanggilnya dan bertanya secara halus tentang kehidupan pribadi yang bisa memengaruhi citra perusahaan. Suatu malam, Andi datang ke apartemen mereka. Ia tak marah seperti sebelumnya, tapi justru memohon. "Sinta, pulanglah. Ayah sakit karena ini." Sinta terkejut. Ternyata, Bapak Hadi mengalami tekanan darah tinggi setelah kejadian itu. Rasa bersalah menyerang Sinta. "Aku yang salah, Mas?" tanyanya. Andi mengangguk. "Kau bisa berubah. Ini cuma AC." Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Ia tahu ia tak bisa berubah, tapi rasa sayang pada ayahnya membuatnya ragu. Rina mendengar semuanya dari kamar sebelah. Saat Andi pergi, ia menghampiri Sinta. "Jangan dengarkan dia. Ini manipulasi."
Tapi Sinta marah. Dia keluargaku. Kau tak paham. Pertengkaran pertama mereka pecah. Rina merasa dikhianati. Aku juga keluargamu sekarang. Atau kau lupa? Sinta menangis dan mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Esoknya, Sinta memutuskan bertemu ayahnya sendirian di rumah lama. Bapak Hadi terlihat lebih tua, matanya lelah. Kenapa kau lakukan ini pada kami? Tanyanya. Sinta menjelaskan dengan air mata. Aku mencintai Rina, Pak. Ini bukan pilihan. Bapak Hadi menggeleng. Ini dosa. Kau harus bertobat. Ia menawarkan solusi, Sinta menikah dengan pria yang dipilihnya, dan rahasia itu akan ditutupi. Kau bisa hidup normal. Sinta tergoda. Hidup normal berarti tak ada lagi stigma, tak ada lagi kesulitan finansial. Tapi saat pulang, ia melihat Rina menunggu dengan cemas. Apa yang kau putuskan? Tanya Rina. Sinta diam malam itu, ia memilih tinggal dengan Rina, tapi keputusan itu membuatnya semakin tertekan. Ia mulai minum obat penenang diam-diam, dan pekerjaannya terganggu. Rina yang melihat perubahan itu berusaha mendukung, tapi ia sendiri mulai merasa lelah. Konflik sosial semakin parah. Di sekolah Rina, seorang orang tua murid mengadu setelah melihat foto mereka di media sosial. Guru seperti itu tak pantas mendidik anak kami. Kepala sekolah memanggil Rina. Kau harus hati-hati. Ini bisa memengaruhi karirmu. Rina marah, tapi ia tahu risiko di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat di beberapa daerah. Sinta merasa bersalah, mulai berpikir untuk mengakhiri hubungan. Mungkin kita tak cocok, katanya suatu hari. Rina terkejut. Karena keluargamu. Karena masyarakat. Mereka bertengkar lagi, dan kali ini, Rina pergi semalam ke rumah temannya. Sinta sendirian, dan ia menelepon ibunya. Bu, aku mau pulang. Tapi saat ibunya senang, Sinta merasa hati kosong. Keesokan harinya, Rina kembali dengan tekad baru. Kita harus lawan ini. Mari kita ikut komunitas dukungan LGBT di Jakarta. Sinta ragu, tapi setuju. Mereka menghadiri pertemuan rahasia, di mana bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Salah satu anggota bercerita bagaimana ia diusir dari pekerjaan karena orientasinya. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Andi, yang tak puas, mulai menyebar rumor di keluarga besar. Sinta sedang dipengaruhi wanita itu. Keluarga mulai menekan, bahkan paman Sinta datang dan mengancam akan laporkan ke polisi jika kelainan itu berlanjut. Di Indonesia, meski tak ada hukum nasional, di daerah seperti Aceh, hukuman cambuk untuk LGBT adalah nyata. Sinta mulai depresi. Ia kehilangan nafsu makan, dan Rina khawatir. Kita harus cari bantuan profesional. Mereka pergi ke psikolog yang ramah LGBT, tapi biayanya mahal. Rina mengorbankan tabungannya. Aku rela apa saja untukmu, katanya. Tapi Sinta merasa semakin jadi beban. Klimaks mulai mendekat. Suatu hari, Bapak Hadi datang ke apartemen mereka dengan Andi. Kau harus pulang sekarang, perintahnya. Rina berdiri di depan. Tidak, Pak. Sinta sudah dewasa. Pertengkaran sengit terjadi. Bapak Hadi menyebut Rina penggoda setan, dan Andi mendorong Rina hingga jatuh. Sinta berteriak, cukup. Kalian yang salah. Ia memilih berdiri di sisi Rina, dan meminta ayahnya pergi. Tapi setelah itu, Sinta runtuh. Ia menangis berjam-jam. Aku kehilangan semuanya. Rina memeluknya. Tidak, kau punya aku. Tapi keraguan Sinta semakin besar. Ia mulai berpikir tentang pernikahan yang ditawarkan ayahnya.
Mungkin aku bisa hidup ganda, pikirnya. Tapi ia tahu itu akan menyakiti Rina. Pengkhianatan pertama terjadi. Sinta diam-diam bertemu dengan calon suami yang dipilih ayahnya, seorang pria bernama Dino, berusia 30 tahun, pengusaha sukses. Dino ramah dan mereka ngobrol. Aku tak akan paksa apa-apa, katanya. Sinta merasa tergoda oleh kehidupan stabil yang ditawarkan. Saat pulang, ia bohong pada Rina. Aku ke kantor. Rina curiga dan mengikuti Sinta suatu hari. Ia melihat Sinta dengan Dino di KAE. Hati Rina hancur. Kau khianati aku, tanyanya saat konfrontasi. Sinta menangis. Aku bingung, Rina. Aku tak ingin kau menderita karena aku. Mereka bertengkar hebat, dan Rina pergi, meninggalkan catatan. Kalau kau pilih mereka, aku mundur. Sinta panik. Ia mencari Rina kemana-mana, tapi Rina menghilang. Ternyata, Rina pergi ke Bandung ke rumah saudaranya. Di sana, Rina merenung. Apakah cinta ini layak? Ia ingat bagaimana ia pernah dikhianati mantan pacarnya dulu, dan kini lagi. Tapi cintanya pada Sinta terlalu dalam. Sementara itu, Sinta kembali ke rumah keluarga. Ibu Ratna menyambutnya dengan pelukan. Syukurlah kau pulang. Bapak Hadi tersenyum. Sekarang kita rencanakan pernikahan. Sinta setuju, tapi hatinya kosong. Ia mulai menjalani hari-hari seperti robot, menghadiri pertemuan keluarga, tapi malam hari, ia menangis memikirkan Rina. Beberapa minggu kemudian, pernikahan direncanakan. Sinta bertemu Dino lagi, dan ia jujur. Aku mencintai wanita. Dino terkejut, tapi ia bilang kita bisa jadi teman. Pernikahan ini cuma formalitas. Tapi Sinta tahu itu salah. Ia mulai merasa terjebak dalam kebohongan. Rina di Bandung mendengar kabar pernikahan dari teman. Ia hancur, tapi memutuskan kembali ke Jakarta. Aku harus hadapi ini. Ia datang ke pesta pertunangan Sinta, menyusup sebagai tamu. Saat melihat Sinta dengan cincin di jari, Rina mendekat. Ini yang kau mau, bisiknya. Sinta terkejut. Rina. Aku. Tamu melihat mereka, dan gosip mulai. Bapak Hadi marah. Pergi dari sini. Tapi Sinta melepas cincinnya. Tidak, Pak. Aku tak bisa bohong lagi. Ia memilih Rina di depan semua orang. Keributan pecah, Andi memukul meja, dan keluarga besar marah. Mereka pergi bersama, tapi kerusakan sudah terjadi. Sinta diusir secara resmi dari keluarga, dan nama baiknya tercoreng. Rina kehilangan pekerjaannya karena rumor menyebar ke sekolah. Mereka harus pindah ke kota lain, Surabaya, untuk mulai baru. Di Surabaya, mereka berjuang finansiali. Sinta bekerja relance, Rina jadi tutor pria. Tapi trauma tetap ada. Sinta sering mimpi buruk tentang ayahnya, dan Rina merasa bersalah karena merusak hidup Sinta. Hidup baru di Surabaya tak mudah. Mereka tinggal di apartemen kecil, dan uang sering pas-pasan. Sinta mulai bekerja di agensi desain kecil, tapi gajinya rendah. Rina, dengan pengalaman mengajarnya, membuka les priat, tapi muridnya sedikit karena stigma yang ikut pindah. Orang tahu tentang kita, kata Rina suatu hari. Sinta mengangguk. Tapi kita kuat bersama. Tapi konflik internal kembali muncul. Sinta menerima surat dari ibunya, yang diam-diam dikirim. Aku rindu kamu, nak. Ayahmu sakit parah sekarang. Sinta terguncang. Bapak Hadi didiagnosis kanker, dan itu karena stres, kata dokter. Rasa bersalah menyerang lagi. Aku harus pulang, katanya pada Rina. Rina khawatir. Itu jebakan. Mereka akan paksa kau tinggal.
Tapi Sinta bersikeras. Ia pergi ke Jakarta sendirian, meninggalkan Rina dengan hati gelisah. Di rumah sakit, ia melihat ayahnya lemah di ranjang. "Makan aku, Pak," bisik Sinta. Bapak Hadi membuka mata. "Kau pulang." Tapi Andi ada di sana, dan ia memanfaatkan momen. "Lihat, Pak." Sinta kembali. "Tinggalkan wanita itu." Sinta marah. "Tidak, Mas. Aku datang karena sayang pada ayah." Pertengkaran kecil terjadi, tapi Ibu Ratna menenangkan. "Biarkan dia bicara." Sinta menjelaskan semuanya, tentang cintanya, tentang penderitaannya. Bapak Hadi diam lama, lalu berkata, "Aku tak paham, tapi aku tak ingin kehilanganmu." Itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi, tapi tak mudah. Kembali ke Surabaya, Sinta cerita pada Rina. Ayah mulai terbuka. Rina senang, tapi curiga. Dan benar, Andi mulai rencana baru. Ia hubungi Rina secara anonim, mengancam akan publikasikan foto mereka jika tak putus. Rina takut, tapi tak bilang pada Sinta. Tekanan masyarakat di Surabaya juga ada. Tetangga bergosip, dan suatu hari, ada demo anti di kota. Sinta dan Rina takut keluar rumah. "Kenapa kita harus sembunyi terus?" tanya Sinta. Rina jawab, "Karena dunia belum siap." Tapi Rina mulai berpikir untuk bergabung dengan aktivis untuk perubahan. Pengorbanan berikutnya, Rina ditawari pekerjaan bagus di luar negeri, di Singapura, di mana lebih diterima. "Kita bisa pindah ke sana," katanya pada Sinta. Tapi Sinta ragu karena ayahnya sakit. "Aku tak bisa tinggalkan keluarga sekarang." Mereka bertengkar lagi. "Kau selalu pilih mereka," kata Rina. Sinta balas, "Kau tak paham rasa bersalahku." Rina memutuskan pergi sendirian ke Singapura untuk coba dulu. "Ini untuk masa depan kita." Sinta setuju, tapi hati hancur. Sendirian di Surabaya, Sinta mulai depresi lagi. Ia kembali ke Jakarta sering merawat ayahnya. Bapak Hadi mulai berubah setelah bicara dengan psikolog rumah sakit. "Mungkin aku salah," katanya suatu hari. Tapi Andi tak berhenti. Ia sebarkan rumor bahwa Sinta sembuh dan akan menikah lagi. Rina mendengar dari jauh dan merasa dikhianati. Ia hubungi Sinta. "Apa benar?" Sinta jelaskan tidak, tapi Rina ragu. Hubungan jarak jauh membuat mereka semakin jauh. Akhirnya, Rina kembali ke Indonesia untuk konfrontasi. Ia datang ke rumah sakit, bertemu Bapak Hadi. "Saya mencintai putri Bapak," katanya tegas. Bapak Hadi terkejut, tapi mendengar. Itu momen emosional, di mana air mata mengalir. "Kalau kau buat dia bahagia, aku terima," kata Bapak Hadi lemah. Tapi tragedi datang. Bapak Hadi meninggal tak lama setelah itu. Di pemakaman, Sinta hancur. Andi menyalahkan Sinta. "Karena stres dari kau." Sinta percaya, dan ia menjauh dari Rina. "Mungkin kita tak seharusnya bersama." Setelah pemakaman, Sinta kembali ke Surabaya sendirian. Rina mencoba hubungi, tapi Sinta abaikan. "Aku perlu waktu," katanya. Rina hancur, tapi ia tahu Sinta sedang berduka. Ia kembali ke Singapura, tapi hatinya tak tenang. Di sana, ia bergabung dengan komunitas LGBT dan mulai kampanye online untuk hak-hak di Indonesia. Sinta, di sisi lain, mulai rekonstruksi hidupnya. Ia warisi sebagian bisnis ayahnya, tapi Andi menguasai sebagian besar. Ia putuskan fokus pada karir desainnya, dan mulai terapi. Dalam terapi, ia sadar bahwa cintanya pada Rina adalah bagian dari dirinya, bukan kesalahan. Beberapa bulan kemudian, Sinta datang ke Singapura secara mendadak. Ia temui Rina di apartemennya. "Aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu."
Rina menangis, dan mereka berdamai. Tapi mereka tahu perjuangan belum selesai. Mereka putuskan hidup di Singapura, di mana lebih aman, tapi tetap kunjungi Indonesia untuk keluarga. Ibu Ratna mulai terbuka, dan bahkan datang berkunjung. "Aku ingin kalian bahagia," katanya. Andi masih marah, tapi lambat laun, ia mulai menerima. Masyarakat tetap jadi tantangan, dengan berita tentang diskriminasi LGBT di Indonesia. Mereka mulai hidup baru, tapi dengan luka yang tak hilang. Sinta sering ingat ayahnya, dan Rina ingat pengorbanan mereka. "Apa harga yang kita bayar terlalu mahal?" tanya Sinta suatu malam. Rina jawab, "Tidak, karena kita punya satu sama lain." Cinta mereka bertahan, tapi dengan pelajaran pahit, bahwa kebahagiaan datang dengan konflik, pengkhianatan, dan pengorbanan. Di akhir perjalanan, mereka menjadi lebih kuat, tapi pertanyaan tetap, apakah benar mencintai seseorang berarti harus mengorbankan segalanya, atau justru itu tanda egoisme yang terselubung?